Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda yang bertepatan hari ini dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita mengangkat tema yang luar biasa, temanya adalah Merdeka dari Ujian Berat Hidup. Nah, kita lanjutkan lagi nih, tadi sempat ada tausiah terpotong dari guru kita Ustadz Syam berbicara masalah tentang bersyukur Ustadz Syam, ya. Katanya kan salah satu cara nih kita mau bicara masalah bebas atau merdeka dari ujian hidup ini adalah dengan bersyukur. Tapi kalau kita lagi dihadapi dengan ujian, gak punya duit, ya kan terus sakit-sakitan, ini bagaimana caranya kita bersyukur? Kan agak berat ini untuk melakukan bersyukurnya. Yang ada ngeluh mulu. Mohon izin, tafadhol penjelasannya. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana, UBL, Mas Fadli, serta guru-guru kami memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur ketika ujian itu dimulai dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang membawa umatnya untuk lari daripada Fir'aun. Artinya menyeberang menyelamatkan diri atau menyelamatkan umatnya daripada Fir'aun. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam berhasil melewati lautan dengan tongkat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba maka Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Dakwahnya dikutip dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya dengan mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang sangat populer ketika kita mendengarkan tentang kata-kata bersyukur, maka ayat ini akan keluar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang didakwahi atau yang diceramahi ini adalah orang-orang yang berhasil melewati lautan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang bersedih, tertimpa ujian. Ada yang berangkat meninggalkan anaknya, ada anak berangkat meninggalkan orang tuanya, ada orang yang meninggalkan rumahnya, ada orang yang kehilangan sampai di suatu tempat nggak punya apa-apa. Apanya yang mau disyukuri kata mereka. Pasti, tapi Nabi Musa berdakwah, bersyukurlah pasti Allah akan tambahkan. Artinya minimal engkau mensyukuri engkau telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah ketika kita tertimpa musibah, contohlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwahi umatnya bahwasanya ketika engkau tertimpa musibah, maka lihatlah nikmat Allah yang lain. Maka itu akan mengurangi rasa sakit yang engkau rasakan tertimpa musibah. Sama seperti Rasulullah SAW ketika meninggal dunia anak Rasulullah SAW sambil menggendongnya, sambil bersedih. Siapa sih orang tua yang tidak bersedih kehilangan anaknya yang dicintai? Anak laki-laki Rasulullah SAW diejek oleh tetangganya bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia anaknya. Maka Allah menghiburnya dengan menurunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dua maknanya. Apa yang harus disyukuri pada saat Nabi Muhammad SAW tertimpa musibah? Satu, pahalanya dari Allah di surga jauh lebih banyak. Al-Kautsar, Allah sediakan telaga Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar dari kata kathir. Kathir itu maknanya adalah banyak. Kautsar artinya banyak yang unlimited, tidak terhingga jumlahnya. Maka subhanallah ketika kita tertimpa musibah, lihatlah musibah itu ada batasnya. Musibah itu ada batasnya, tapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Maka kita diajarkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Doa agar kita selalu bersyukur, surah An-Naml ayat 19. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam. Masya Allah. Nah buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita UBL ya. Kita akan melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang sempat viral juga nih. Seorang datang ke nikahan mantan dan memeluk mertua pengantin. Ya Allah sedihnya. Ini dia tayangannya.
Gimana? Sedih nggak? Sedih lah, nggak sedih nggak Masa punya hati enggak? berarti. Masa enggak? Tapi ini benar nih pertanyaan Ustadz Blanko Loreng mohon izin Siap. sebelumnya. Apakah benar yang namanya seseorang ini bisa merdeka dan lepas dari segala ujian hidup ini dengan cukup yang namanya dengan ikhlas? Atau Iya, mungkin bisa dibilang mengikhlaskan. Tapi bagaimana bisa merubah atau memudahkan diri kita untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang selama ini mungkin kita perjuangkan habis mati-matian ini. Mohon izin penjelasannya. Salah satu terima kasih. tayangan tadi. Guru-guru saya yang kami muliakan, Ustadz Sam, Ustadz Maulana dan guru-guru yang lain. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kehidupan memang kadangkala seakan-akan kados-kadose penak, kados-kadose apik ternyata ten ngriku mboten sae kangge kita. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ibu bapak jamaah kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngendikaaken koyok-koyoke nang kono gethingke nang awakmu, tapi sakjane iku apik kanggo awakmu. Seakan-akan itu baik bagi kamu, ternyata itu buruk bagi dirimu. Semuanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sebab Gusti Allah ingkang langkung ngertos, ingkang langkung ngerti ketimbang kita lan panjenengan sami. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fiti tadi kita sudah melihatnya. Ada sebuah perjuangan seorang anak gadis pun mulai awal mungkin itu ya. Sudah saling kenal, saling cinta, saling cintrong. Tetapi ketika saling cintrong, cinta yang sudah melekat seperti perangko itu namanya bukan cinta lagi tapi cintrong. Ya. Cintanya strong maksudnya. Iya. Iya benar juga Ustadz Ubel ini. Antara cintanya strong Iya. atau Iya betul. Cintanya sudah strong betul ini cintrong. Tapi ternyata di pelaminan bukan dengan dia, tapi dengan orang lain. Aku mong iso nyawang. Itu aja. Baru itulah ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesemuanya itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan. Sampun garisaken, oh seakan-akan tidak baik bagi kita, tapi Allah mengendaki, oh iku apik kanggo awakmu. Olehnya itu, ma'asyiral muslimin, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mampu dan bisa merdeka dari sebuah kejadian tadi adalah ikhlas dan mengikhlaskan. Olehnya itu, niki ben kita lan panjenengan sami saged ikhlas monggo sami-sami. Mari sama-sama berdoa. Iya, berdoa. Mari sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika an usyrika bika wa ana a'lam wa ana a'lam wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la a'lam. lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan yang menyekutukanmu, sementara aku mengetahuinya dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Niku supaya awak dhewe saged Ikhlas, Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan yang sekarang sedang kecewa bisa diberikan ikhlas dengan baca doanya tadi ini, Masya Allah ya. Siap. Nah sekarang kita lanjut lagi, jamaah yang ada di rumah nih pasti udah nunggu nih. Kapan pertanyaan saya dijawab? Udah deh langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara seorang anak untuk dapat bertahan dari ujian yang selalu datang dari orang tuanya Ustadz? Saya dari kecil hingga saat ini umur 17 tahun saya selalu disiksa sama orang tua saya. Padahal ketika saya minta maaf saya di rumah kayak tidak dianggap anak Ustadz. Apalagi saya selalu disalahin ortu di depan banyak orang. Saya udah gak kuat Ustadz.
Sampai saya berpikir mau mengakhiri hidup saya. Saya nggak tahan ujian begini Ustadz, saya harus apa? Waduh dek, sebelum dijawab Ustadz Maulana ya, itu kalau mau bunuh diri itu tiket langsung menuju neraka loh. Jangan sampai, nauzubillah min zalik. Ustadz Maulana dijawab, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata Mas Fadli, bagus. Jangan sampai ada yang bunuh diri, itu putus asa. Dosa terberat itu langsung masuk neraka. Semua yang dialami itu ketentuan dari Allah. Dan ketahuilah, banyak pesan, hikmah dan nasihat yang bisa kita petik dalam kehidupan. Apabila terjadi ujian itu berada dalam keluarga, orang terdekat. Ketahuilah, orang tua manapun sebenarnya itu teknik mendidiknya kepada anak. Cuma pemikiran anak yang belum sampai kepada pemikiran orang tua. Jadi seperti itu. Kenapa sih orang tua saya cara mendidiknya bapaknya Ustaz UBL beda sama ibu saya. Siap. Beda sama bapaknya Ustaz Sam. Siap. Sama-sama beda. Ustaz Sam mungkin merasa dibuang. Kenapa sih saya dibuang di pesantren? Kayak tidak disuka. Ini tujuannya. Coba nggak boleh nuduh dulu, coba tanya emang ngerasa dibuang Ustaz Syam? Emang iya sih. Oh iya. Tanya dulu. Mungkin setiap bulan dimarah-marahin dan Oh, sebagainya. gitu. Kalau saya beda juga. Oh disiplin banget ibu saya. Oh Masya Allah. Wah masih mau ngobrol di masjid sudah dipanggil. Jadi memang jadi ada kedisiplinan. Nanti kita besar baru sadar ternyata pembelajaran ini ada hikmahnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya agar hidup lebih merdeka, tidak ada rasa khawatir atau overthinking, dan lebih damai. Kadang iman ini kan naik turun, tapi banyak turunnya. Oh iya, luar biasa. Kalau mau naik gimana lagi Luar nih? biasa, Umroh Ustadz Syam dijawab tuh. Suruh umroh. Baik, sudah umroh kata Mas Fadli, insya Allah kalau sudah buka insya Allah. Kata Nabi SAW, jikalau engkau sudah punya makanan, engkau makan hari itu. Engkau punya pakaian, engkau pakai hari itu. Engkau punya tempat tinggal, engkau menginap pada malam itu. Maka engkaulah orang yang paling kaya. Engkau adalah sudah orang kaya. Jadi yang bikin kita itu overthinking karena terlalu banyak memikirkan ke depannya ini, ke depannya ini, ke depannya ini. Bagaimana ya besok saya harus makan, bagaimana saya. Maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan berarti kita tidak punya planning, bukan berarti kita tidak punya goal atau target. Tapi kita disuruh mensyukuri apa yang ada hari itu. Maka Rasulullah SAW meminta kita selalu merasa kaya dalam diri, qanaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan saya hidup hari ini, belum tentu saya hidup besok. Betul. Maka subhanallah, syukuri yang ada pada hari itu. Yang kedua, bagaimana supaya selalu istiqamah, supaya imannya selalu naik, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tadi diajarkan oleh guru kita Ustadz Maulana surah Ali Imran ayat 8. Ya Allah, Masya jangan Allah. bolak-balikan hati. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah ini Siap. ada pertanyaan lagi nih Ustadz Maulana nih. Bicara masalah tentang merdeka dalam hidup Iya. nih. Ya. Katanya harus selalu husnuzon. Tapi mohon maaf saya sebelumnya ya. Saya kebanyakan husnuzon tapi duit saya banyak hilang dibohongin orang gitu loh. Ya, maksudnya mau minjem tiba-tiba nggak balik gitu ya dan segala macam. Ini gimana Ustadz Maulana? Bahkan sampai ada orang yang cerita sampai habis hartanya semuanya. Karena husnuzon. Gimana Ada Ustadz? caranya. Gimana? Gini. Gimana Buat ini? semuanya Ha-ha. yang sama persis dengan pemikiran Mas Fadli, termasuk saya sih. Iya. Ada caranya supaya kita bisa merdeka dari ujian berat. Apa Mau tuh? tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Harus nonton sampai habis. Oh ya udah. Jadi Karena jawabannya nanti sampai habis. setelah ini jawabannya Pokoknya ya. sampai habis Islam Oh tidak. Masya Allah. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Siapkan catatannya aja, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi Mas Fadli itu mewakili isi hati.